Peluang adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa. Ini adalah konsep fundamental yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari sains dan teknik hingga keuangan dan mengambil keputusan sehari-hari. Memahami peluang membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dan menganalisis risiko yang lebih baik. Kaidah perkalian menghitung kemungkinan berurutan. Kaidah perkalian, jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam M cara dan peristiwa lain terjadi dalam N cara, maka kedua peristiwa tersebut dapat terjadi secara berurutan dalam M dikali N. Cara kaidah ini sangat berguna ketika kita ingin menghitung jumlah total kemungkinan hasil dari serangkaian keputusan atau peristiwa yang independen. Contoh soal, siswa-siswi memiliki 3 baju yang berbeda dan 2 celana yang berbeda. Berapa banyak cara siswa tersebut dapat memilih pasangan baju dan celana? Jawaban, jumlah cara memilih baju sama dengan 3, jumlah cara memilih celana sama dengan 2. Dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah total cara memilih pasangan baju dan celana adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Kaidah penjumlahan, menggabungkan kemungkinan tanpa urutan. Kaidah penjumlahan, jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam M cara dan peristiwa lain dapat terjadi dalam N cara, di mana kedua peristiwa tidak dapat terjadi secara bersamaan, saling lepas, maka jumlah total cara terjadi salah satu dari peristiwa tersebut adalah M ditambah N cara. Kaidah ini berlaku saat kita memilih satu opsi dan beberapa kategori yang berbeda. Contoh soal, sebuah toko menjual 5 jenis kue dan 3 jenis roti. Berapa banyak pilihan makanan yang bisa dibeli oleh seorang pelanggan? Jumlah jenis kue sama dengan 5, jumlah jenis roti sama dengan 3. Karena pelanggan hanya bisa memilih satu dan jenis makanan tersebut, kue atau roti, jumlah total pilihan adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 pilihan. Filling slot, pengisian tempat, mengisi posisi dengan objek. Metode filling slot, pengisian tempat adalah teknik untuk menghitung banyaknya cara menyusun objek-objek pada posisi yang tersedia. Prinsipnya adalah mengalihkan banyaknya pilihan yang mungkin untuk setiap posisi secara berurutan. Ini sering digunakan ketika urutan penempatan objek menjadi penting. Contoh soal, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Jawaban, kita memiliki 3 slot untuk diisi ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk slot ratusan adalah 5 pilihan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk slot puluhan, karena angka harus berbeda, tersisa 4 pilihan. Untuk slot satuan, tersisa 3 pilihan. Jadi, total bilangan yang dapat dibentuk adalah 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 bilangan. Jenis-jenis permutasi, susunan dengan memperhatikan urutan. Permutasi adalah cara menyusun sejumlah objek dari suatu kelompok dengan memperhatikan urutan. Artinya, jika urutan objek diubah, maka susunannya dianggap berbeda. Permutasi memiliki beberapa jenis tergantung pada karakteristik objek yang disusun. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Ini adalah permutasi paling dasar yang dimana semua objek yang disusun adalah unik. Yang kedua, permutasi siklis diterapkan untuk menyusun objek dalam bentuk lingkaran atau melingkar, di mana titik awal dan titik akhir menjadi tidak relevan. Yang ketiga, permutasi unsur yang sama digunakan ketika ada beberapa objek yang identik dalam kelompok yang akan disusun. Permutasi unsur yang sama mengatasi objek identik. Rumus P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, Km faktorial, di mana N adalah jumlah total objek dan K1, K2, Km adalah jumlah objek yang identik dari setiap jenis. Contoh soal, berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika? Jawaban, total hurufnya N sama dengan 10 huruf yang sama, M sama dengan 2, A sama dengan 3, T sama dengan 2, P sama dengan 10 faktorial, atau 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3.628.800, atau 2 faktorial dikali 6 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3.628.800 dibagi 24 sama dengan 151.200 susunan.
Permutasi unsur yang berbeda. Urutan itu penting. Rumus P n, R sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial, di mana n adalah jumlah total objek dan r adalah jumlah objek yang akan disusun. Rumus ini menghitung jumlah cara mengatur r objek dari total n objek yang semuanya unik dengan urutan menjadi krusial. Contoh soal, dari 5 kandidat akan dipilih 3 orang yang menduduki posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan posisi yang dapat dibentuk? Jawaban, N sama dengan 5 jumlah kandidat, R sama dengan 3 jumlah posisi, P 5,3 sama dengan 5 faktorial, atau 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, atau 2 dikali 1 sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 susunan. Setiap perubahan urutan, misalnya A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara, berbeda dengan B sebagai ketua, A sebagai sekretaris, C sebagai bendahara, menghasilkan susunan yang berbeda. Permutasi siklis, susunan melingkar. Permutasi siklis adalah susunan objek-objek yang ditetapkan secara melingkar. Dalam permutasi siklis, susunan tidak akan berubah jika semua objek diputar secara serentak dalam lingkaran. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi satu posisi tetap untuk menghindari perhitungan ganda. Jawaban, N sama dengan 5 jumlah orang. P siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Rumus P S siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial, di mana N adalah jumlah total objek yang akan disusun melingkar. Contoh soal, 5 orang akan duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka dapat duduk? Kombinasi, pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara memilih objek dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi, dalam kombinasi, urutan objek tidak penting. Misalnya, memilih apel dan pisang sama dengan memilih pisang dan apel. Rumus C n, R sama dengan n faktorial per r faktorial n kurang r faktorial, di mana n adalah jumlah total objek dan r adalah jumlah objek yang akan dipilih. Contoh soal, dari 10 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Berapa banyak kelompok yang akan dibentuk? Jawaban, N sama dengan 10 siswa, R sama dengan 3 siswa yang dipilih. C, 10,3 sama dengan 10 faktorial atau 3 faktorial dikali 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial, atau 3 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial, atau 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8, atau 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720 dibagi 6 sama dengan 120 kelompok.